tentang Trinity, ya, ada konsepnya, ada di dalam Alkitab, ya. Maka itulah kita harus bersama-sama untuk belajar dan juga menyelidiki. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama, ya, nama atau sesembahan atau pencipta yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, ya disebut Elohim, kan begitu, atau bahasa Arabnya kan Allah, atau bahasa Inggrisnya God, gitu ya. Kemudian Musa kan mau diutus oleh Elohim kepada umat Israel di Mesir. Saudara lihat di Keluaran pasal 3 sana, Musa bertanya, kalau aku pergi nanti orang tanya namamu siapa, istilahnya. Nama. Nah, maka di sanalah I am that I am. Aku adalah aku. Itu tetragrama, ya, di situ JWHW itu, ya. Nah, saudara, itu nama, makanya diterjemahkan, ya, kita atau menyebutnya atau panggilnya Yehova. Yehova. Ya, memang ada sebagian orang fundamental juga, ya, baptis, mereka bilang Yahweh, tapi kita cenderung kepada Yehova. Kita sebut apa, memanggil Yehova bukan karena kita ini JW, ya, atau JW, ya, Jehovah Witnesses, bukan. Ya, kita bukan, tapi kita selalu menyebutnya Yehova. Nah, orang Israel saking hormat kepada Tuhan Allah itu, hampir namanya Yehova itu nggak berani mereka sebut. Akhirnya mereka menggantikannya menjadi Adonai. Ya, kalau Adonai itu memang umumnya orang Yahudi tahu. Itu ya cuma bahasa Indonesia itu Tuhan atau Tuhan, gitu, Master, gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekarang kita sekarang ada di zaman gereja, zaman anugerah. Nah, kita orang-orang Kristen, ya, gitulah. Kita ada di zaman gereja sekarang. Nah, bagaimana kita bisa memahami tentang Allah Tritunggal itu, the Triune Godhead itu, ya, apa Allah Tritunggal itu? Nah, gimana kita bisa memahami, mengerti tentang Allah Tritunggal? Tentu dia adalah pencipta langit dan bumi dan yang hidup dan benar. Nah, kalau di Alkitab kan selalu mengatakan, ya, Tuhan kan selalu mengatakan, Musa, aku adalah Tuhan Elohim ayahmu, ya. Ayahmu di kemudian disebut Elohimnya atau Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Selalu mengatakan demikian, ya, kepada umat Israel, selamat kepada umatnya Israel. Nah, saudara-saudara, tentu kita harus bersama-sama, ya, memperhatikan, ya, bahwa konsep Tritunggal itu diajarkan atau dipaparkan di dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kita tidak menyembah tiga Allah, itu harus kita sadari, ya, bahwa kita tahu bahwa hanya ada satu saja Allah, ya, tidak ada yang lain. Nah, yang langkah pertama perlu kita ketahui, saudara-saudara, untuk memahami akan doktrin Tritunggal ini, ya, kita harus menerima dulu bahwa kitab suci atau Alkitab Perjanjian Lama dari Kejadian sampai kitab Wahyu itu adalah firman Tuhan, atau yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Makanya kita mengatakan kitab suci atau Indonesia kan Alkitab, ya, yang tidak ada salah dan tidak ada keliru. Nah, inerrancy and infallible itu istilah bahasa teologianya, kan begitu, ya. Jadi perfect, sempurna, tidak ada salah. Itu dulu harus kita pahami, ya. Nah, kalau ini tidak kita bisa terima, saudara, tentu akan sulit kita untuk memahami doktrin-doktrin dasar Alkitab Kristen. Ya, kalau tidak percaya akan
Alkitab itu firman Tuhan yang tidak ada salah, kan begitu. Nah, kan zaman sekarang kan banyak teori-teori ya di kalangan orang Kristen sendiri yang mengatakan ada istilahnya kritik teks. Nah, muncullah kita lihat ada kritik teks. Oh, mereka orang yang bilang bodoh enggak. Itu sarjana santuni sendiri juga ada yang tidak percaya. Ada salah katanya kan Alkitab ada salah keliru gitu. Oh, ada satu pendeta terkenal mengatakan dia yang mendirikan gereja Metodis, ya kan? Saya mengutip dia Metodis, ya kan? Atau John Wesley mengatakan, jika Alkitab ya ada satu saja salah, berarti ada nanti banyak salahnya, gitu ya. Nah, orang Metodis zaman dulu memang mereka pakai King James Version ya, karena dia dari Inggris kan begitu. Nah, memang kalau Alkitab ada salah satu aja titik ya, dan akan semuanya akan menjadi salah. Tapi kita harus meyakini karena itu adalah sabda atau firman Allah yang diwahyukan oleh Roh Kudus dan ditulis oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri, kan? Nah, sudah ini yang penting ya, kita harus menyadari itu dulu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kalau kita mau mengerti, memahami ya Tritunggal ini, ya tentu kita harus ya study, you harus study. Nah, memang itu ayat yang kita pegang itu kan 2 Timotius 2:15 ya, study to show the self approved unto God, what man not to be ashamed ya, but rightly dividing the word of truth. Nah, itu rightly. Ini memang kalau terjemahannya NIV lain itu nggak ada tadi. Bahasa Indonesia pun kita tentu nggak ada gitu ya. Nah, ini banyak orang juga nggak tahu itu ayat kok ada study. Ya, itu banyak. Hamba Tuhan juga ya yang berkorban juga nggak kasih tahu itu. Bahkan pendeta-pendeta besar di Indonesia apa ya nggak pernah singgung-singgung itu. Gitu. Ya, saya nggak usah sebut namanya lah. Sudah tahu itu. Coba tanya, ada nggak di Alkitab suruh kita study? Ya, kalau cari NIV, cuma yang lain nggak ada. New King James Version aja tidak ada, sebenarnya. Nah, kita lihat King James itu biasa. Nah, sekarang kalau Indonesia kan anak-anak TK kan sudah mulai belajar bahasa Inggris kan di Indonesia ya. Kalau zaman saya 30-40 tahun itu di kampung di mana-mana desa kecil belum ada itu yang TK belajar bahasa Inggris. Kalau kota besar seperti Jakarta ya Medan, Depok ya wah semua TK-nya juga ada yang berbahasa Inggris. Kamu mau ke mana? Aku pergi studi. Wah, keren seperti mahasiswa dia ya. Kalau yang ngomong studi kan lebih banyak kan mahasiswa gitu ya. Yang udah seni yang udah maksudnya yang mahasiswa lah yang udah mau belajar S1 begitu kan. Nah, saudara-saudara saya ingin mengajak kita untuk memahami ya alat Tritunggal ini ya di dalam. Nah, kata dalam itu ya. Ini pahamnya atau memahami konsepnya sangat simple sebenarnya ya. Simple sebenarnya ya. Ya, makanya kita lihat banyak kali itu para sarjana teolog-teolog itu membuatnya very hard, susah untuk dicerna. Kenapa? Selalu memakai yang kata-kata filosofi, kata-kata yang high sekali ya, tinggi bahasanya. Makanya encek-encek, encim-encim sulit untuk memahaminya, mengerti. Ya kan? Kita kan harus kita lihat audiens kita lah, apalagi kita di Indonesia. Ya, kalau kita ngomong teologi yang tinggi, encek-encek, encim, engkau kan mana ngerti gitu loh. Itu enggak. Memang kalau sekarang tuh zaman milenial, nah, wah ini sudah kan sudah pinter bahasa Inggris ya, ya kan bisa belajar dan sebagainya. Oke, kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, kita harus memahami konsep ketritunggalan Allah itu di dalam satu penciptaan alam. Nah, saya bilang di dalam penciptaan alam. Saudara lihat aja, ayat pertama Kejadian 1:1 sudah jelas. Nah, mari kita lihat. Ya, ini TB pakai TB ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, kita God created the heaven and the earth. Nah, ini dalam penciptaan, saudara. Ya, diciptakanlah semua apa yang ada di bumi ini kan, yang hidup di bumi ini kan, nah, dari binatang, dari makhluk hidup dan juga ciptaan bintang dan sebagainya. Tapi ada satu penciptaan itu dari segala ciptaan yang ada itu adalah
waktu Tuhan mau menciptakan manusia, ya kan? Manusia kan dibagi dalam bagian dalam penciptaan Tuhan. Tapi itu adalah ciptaan yang sangat klimaks yang paling tinggi adalah manusia. Maka itu di dalam pasal yang 1 ayat kedua ya mengatakan baiklah kita. Bahasa Inggris kan let us. Baiklah kita. Kalau TB-nya pakai baiklah kita. Let us. Marilah kita. Oke, kalau kita kembangkan bahasa kita sehari ini. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, dalam sini ada dalam penciptaan alam dan penciptaan makhluk yang paling tinggi itu dalam manusia telah menunjukkan kepada kita ada konsep. Nah, kita ada konsep tentang Allah Tritunggal. Ada pribadi. Ya. Kalau kita perhatikan, kita kan di dalam ayat 1 Allah menciptakan. Kemudian ayat 2 sudah perhatikan ada roh Allah. Itu sudah ada dua pribadi ya. Ya kan? Lebih dari satu kan kita mengatakan. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 26, marilah kita. Lalu Tuhan ngomong, Allah pencipta ngomong sama siapa? Nah, mereka bilang, oh ya, dia ngomong sama malaikat. Perhatikan baik-baik katanya kan. Marilah kita. Menurut gambar dan peta kita. Menurut peta dan gambar Allah. Nah, jadi dari sini, saudara, buktikan kita ada konsep Allah Tritunggal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam seruan para serafim, malaikat, mereka berseru. Tentu dalam berseru ini bukan hanya seru-seru yang kita teriak-teriak aja. Tapi ini yang lebih dari seru itu adalah puji, honor, glorified, glorified, glorified. Maka itu di dalam Yesaya pasal yang ke-6, saudara bisa lihat, mereka berseru satu dengan lain, holy, holy, holy. Tiga kali. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Nah, ini kan Nabi Yesaya yang melihat penglihatan ini. Nah, saudara-saudara. Jadi Nabi Yesaya yang diberi kesempatan melihat kemuliaan Tuhan, di mana ada namanya the Triune God. Ya, Allah ketritunggalan Allah itu. Ya kan? Maka mereka yang berseru-seru dalam terjemahan TB yang berseru, ya, lebih dari itu mereka sebenarnya muji, mengglorify. Makanya holy, holy, holy. Berarti ada tiga pribadi sebenarnya kata. Jadi serafin saja dalam seruan atau pujian mereka itu ya, mereka tahu, mereka sembah ada tiga pribadi Allah Tritunggal itu sendiri, saudara ya. Nah, jadi ini yang kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-6, pasal yang ke-6 ya, betul ya, pasal ke-6, oke. Nah, kalau kita lihat lagi ada yang dikatakan sini ya, is the Lord of hosts. Nah, kata the Lord of hosts ini, saudara, ini sebenarnya ada pernah muncul ketika dia menyatakan dirinya kepada Joshua. Nah, Joshua kan pengganti Musa. Waktu dia berperang, dia menang perang dan pernah kalah sekali dengan kota Ai, ya karena dosanya Akan. Kemudian muncul menampakkan diri kepada Joshua. Joshua kaget. Dia mengatakan kepada dia, kawan atau lawan? Nah, saudara, Yesaya pasal 6.
ayat 13 dan 14. Nah, dia tanya, you kawan atau lawan? Ini katanya dia pakai, I am the captain of the host of the Lord. Nah, dia kalau ya sama dengan yang saya tadi kan. Ya, the host of the Lord. Nah, dia bilang captain lagi. Kalau King James pakai captain ya. Nah, kalau terjemah Indonesia pemimpin gitu. Ya, kita lebih condong pakai kapten. Kapten kita lebih, kalau kaptennya seperti tentara yang pemimpinnya berperang ya, lawan musuh ya. Itu kapten kita ya. Yesus kapten kita, yes. Gitu. Kapten ya. Makanya ada yang onward Christian soldier. Nah, itu pasukan tentara Kristus yang berperang ke pujian itu ya kan. Nah, jadi ada nama the host of the Lord. Nah, siapa dia? Ya kan sebenarnya siapa? Nah, itu kita yakini dia sebenarnya adalah yang di perjanjian baru kita mengatakan dia adalah Yesus. Nah, makanya di dalam PL ya selalu muncul katanya Lord itu Yehovah, huruf besar ya Lord itu ya Tuhan, terjemahan kapitolnya Tuhan itu adalah sebenarnya dia Yehova. Yehova siapa? Adalah Yesus Kristus. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga, saudara. Very simple sebenarnya. Ini mengenai Trinity supaya kita paham. Gitu ya. Nah, kita bisa mengerti itu Trinity dalam baptisan Yesus. Nah, apa yang terjadi? Waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Matius pasal 3 ayat 16-17. Hanya Yohanes Pembaptis yang mendengar suara itu. Dan langsung ada apa nama itu Roh Kudus yang datang bagaikan itu merpati itu hingga bukan hinggap ya tapi ada di atas kepala Yesus. Kemudian di langit surga ada suara Bapa yang berkata, ya kan? Coba saudara baca di dalam Matius 3, 16, 17, ya kan? Kemudian dia mengatakan ada suara berbunyi kan ayat 17, inilah putraku ya anakku ya yang kukasih kepadanya lah aku berkenan. Nah, saudara perhatikan sudah ada 3 pribadi di sana di situ ya. Yang ngomong di langit itu adalah Bapa, kemudian yang turun itu Roh Kudus pas Yesus, kemudian Yesus yang berdiri di sungai itu ya kan adalah oknum kedua kan dan Roh Kudus yang datang. Nah, kalau kita lihat lagi saudara-saudara, ya ini kemudian kata kalimat yang mengatakan inilah anakku yang kasih panyalah aku baik. Ini dikonfirmasi lagi, diulang lagi di dalam ya ini baru keempat. Tadi dalam baptisan, sekarang dalam transfigurasi di atas gunung. Yesus bersama Musa dan Elia. Dan ada suara. Nah, Matius 17 ayat 15 atau Lukas pasal 9:30. Dan suara itu berkata lagi, inilah putraku yang terkasih, kepadanya aku berkenan, kamu katanya dengarkan dia. Di situ ada siapa ya? Ada Musa dan Elia. Nah, murid-murid semua lihat, ada Musa dan Elia. Bilang Tuhan, kami buat tenda ya untuk satu Tuhan Yesus, untuk satu untuk Musa, satu untuk Elia ya. Ini muridnya senang kalau bisa ketemu Musa dan Elia, bisa apa nama itu ya bersekutu. Ya, tapi setelah suara itu selesai, tiba-tiba Musa dan Elia kembali ke surga. Nah, banyak kita, maksudnya Bible Believers Church percaya bahwa nanti dalam tribulasi akan datang siapa itu? Ya, Musa dan Elia. Nah, itu yang saya percaya, saudara-saudara ya. Oke. Nah, ini kan menunjukkan kepada kita kan, saudara, bahwa konsep Trinity, Three Gods, Allah Tritunggal itu ada, gitu loh. Kenapa tidak mau percaya gitu? Ada 3 pribadi oknum kan begitu. Nah, kemudian kita lihat lagi, saudara, dalam ucapan berkat, ya tulisan surat Paulus, Rasul Paulus di 2 Korintus 13:14,
dia tulis. Nah, kalau di gereja biasanya gereja Protestan namanya benediction. Ya, ada benediction, ucapan berkat ya gitu ya. Ya kan saya dulu di gereja Injili kan kiranya Allah Bapa, ya Allah Roh Kudus dan Roh Kudus ya mencurahkan berkatnya kepada kamu. Itu biasanya para penutup kebaktian diucap. Tapi kita Bible believers tidak mengucap itu lagi. Kenapa? Karena kita semua orang percaya adalah imamat rajani. Ya, tidak lagi seperti yang konsep perjanjian lama. Ya, imam menumpangkan tangan dan mengucapkan berkat itu, kan? Nah, jadi jelas di sini ada 3 pribadi, kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, coba saya baca 2 Korintus 13:14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, nah kasih Allah itu Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, itu yang kelima. Kemudian kita lihat yang keenam, dalam pengutusan Roh Kudus. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 14, pasal 15, pasal 16, nah itu siapa Roh Kudus itu? Itu oknum yang ketiga. Nah, Yesus mengatakan dia adalah comforter. Indonesia penghibur atau penolong, juga disebut roh kebenaran. Nanti dia akan datang ya, Bapa akan mengutus atas namaku. Gitu loh. Nah, jadi ada 3 pribadi di sini disebut saudara-saudara. Tidak bisa dibantah lagi. Nah, kenapa orang Kristen yang lain tidak masih ngotot, ya, tidak percaya Tritunggal, Allah Tritunggal? Karena mereka bilang kata Tritunggal itu tidak alkitabiah. Memang kita tidak menemukan. Namun kita hanya mengkoinkan atau menyimpulkan kata itu Tritunggal. Ada Troyant atau Trinity, satu tiga pribadi, mereka satu tapi tiga pribadi. Oke. Nah, kemudian saudara-saudara kita perhatikan lagi ya yang ketujuh. Nah, ini the perfect number, 7 terakhir. Di dalam kesaksian di surga dan di bumi. Nah, yang sangat terkenal dengan secara teologis yang dibahas sampai hari ini perdebatannya yang dikenal dengan bahasa Latinnya Johani Koma. Nah, Johani Koma. Coba kita lihat di 1 Yohanes 5 ayat 6 dan 8 ya. Nah, ada Bible modern, semua yang terbaru itu hilang itu. Ada kalimat ayatnya yang penting hilang. Tapi King James kita lihat mengatakan di dalam yang ke-6 dan 7. Oke, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Oke, nah ini tentang Yesus yang datang dulu. Ya kan? Ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga. Apa tuh? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Berapa pribadi di sana? Kok masih tidak mau percaya? Itu loh, saudara. Ini jelas apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Makanya Yohani, ya Yohanes bahasa Latin kan Yohani koma. Koma itu sebenarnya klause, artinya ada ayat yang hilang. Nah, yang hilang mana? Ayat 8 coba. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Siapa itu? Kalau ayat 8 ini kita lihat di ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah. Siapa itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus kan? Tetapi dengan air dan dengan darah dan roh lah yang memberikan kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ya, setiap kita yang dilahirkan kembali oleh roh mengatakan Yesus dia adalah putra Allah. Ya kan? Nah, tidak bisa dibantah. Kalau kita lihat Yesus sendiri, dia datang menjadi manusia sama dengan kita manusia yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh.
Nah, banyak kita mengatakan itu Tritunggal itu, Allah Tritunggal ini dilukiskan dengan diri kita sendiri kan, tubuh, jiwa, dan roh. Kita percaya ada tiga ini ya. Ada yang Kristen nggak percaya ini, katanya hanya dua aja, jiwa dan roh. Ya udah, jiwa, roh dan jiwa ini satu. Nah, kita bilang tiga. Oke. Nah, tiga ini sebenarnya kan Trinity ya kalau kita katakan ya. Tapi bukan tiga manusia. Kita manusia kan tiga satu manusia pribadi manusianya kita. Tapi ada tiga unsur maksudnya. Nah, itu selalu dipakai sebagai gambaran daripada Allah Tritunggal gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat secara penelitian atau pelajaran kita dengan simple, saudara-saudara, bahwa untuk memahami, mengerti Allah Tritunggal itu sangat simpel kan? Maka itu yang pertama kita ada lihat dalam penciptaan alam, dalam puji-pujian serafin itu, dan kemudian kita lihat di dalam baptisan Yesus dan juga dalam transfigurasi di atas gunung, kemudian ucapan berkat Paulus dan juga pengutusan Roh Kudus. Ada tiga onum disebut ya, Bapa akan mengutus Roh Kudus itu atas namaku. Kemudian kita lihat juga di dalam kesaksian di surga dan di bumi. Ya, jadi ini tidak bisa terbantahkan lagi, saudara-saudara, bahwa Alkitab mengajarkan ada konsep Allah Tritunggal. Ya kan? Kalau kita lihat lagi dalam baptisan Yesus dengan baptisan kita, juga kita sebagai orang yang berdosa yang percaya Yesus dibaptiskan atas nama tiga nama kan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, jadi baptisan Yesus dengan baptisan kita ini saya coba untuk menyatukan saja ya, supaya kita memahami Allah Tritunggal itu ada tiga pribadi. Ya. Saudara, kita harus meyakininya bahwa kita percaya Allah Tritunggal itu adalah Alkitabiah, bukan apa nama itu ajaran yang sesat gitu ya, tapi itu ajaran Alkitab yang kita yakini, imani. Kiranya Tuhan menolong kita malam ini ya, supaya nama Tuhan kita Yesus Kristus dan juga Bapa kita dan Roh Kudus dimuliakan, karena mereka adalah satu dalam keilahian mereka. God bless us. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.